Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini TV ku baru ya. Hub merupakan Samsung Crystal UHD TV. Ini merupakan seri 8, seri terbaru. Serinya tepatnya yaitu adalah seri TU8000. Ya, jadi ini merupakan Smart TV ya. Smart TV ini cocok banget sama selera aku, dan aku selama pemakaian semingguan ini merasa betah banget. Kenapa gitu nanti akan aku jelasin. Yang pasti adalah TV ini ukurannya 43 inch dan resolusinya 4K ya, support HDR10 Plus pula. Harganya ini 5,3 juta ya. Harganya menurutku masih cukup reasonable lah kalau ngelihat kapabilitas yang ditawarin. Jadi terdapat 5 alasan kenapa Smart TV ini aku pertahanin dan bakal aku pakai terus ya. Intinya TV ini bikin aku betah, mau dipakai buat entertainment bahkan kerja bisa banget, dan kemampuannya ternyata di luar ekspektasiku ya. Dan sebelum aku ceplos lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channelku, nggak usah malu-malu, tinggal pencet aja tombolnya, terus hidupin pula lonceng notifnya. Terima kasih. Jadi alasan yang pertama adalah layarnya ini punya reproduksi warna yang buatku tergolong mumpuni. Kontras yang ditampilin baik, vibrant, dan kepake banget kalau aku misalnya lagi main game-game PS4. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau yang namanya game PS4 itu kan ada yang support HDR, jadi kalau dimainin di TV ini tentu efek HDR-nya dapat ditampilkan dengan baik. Dan tadinya kan aku kalau nge-game biasanya di monitor di kamarku itu ya, monitor yang lebih kecil, dan semenjak aku punya TV ini ya aku nge-gamenya migrasi di TV ini aja karena layarnya yang lebih gede. Belum lagi ada ini ya yang namanya efek motion plus atau picture clarity yang ditawarin oleh sang TV. Jadi ini mampu memberikan efek lebih smooth pada gerakan-gerakan cepat pas moving ketika gaming. Jadinya pengalaman gamingku ya lebih nikmat ya, lebih nyaman. Habis itu yang kedua adalah ekosistemnya yang terbilang menarik ya. Kalian tahu sendiri bahwa selama ini aku kalau daily driver Android smartphone biasanya pakai seri Samsung Galaxy S, kalau nggak Galaxy Note, dan kali ini aku lagi pakai si Galaxy Note 20 ya. Dan via Galaxy Note 20 ini ada yang namanya fitur DeX Wireless. Fitur ini tentu hanya disupport oleh beberapa smartphone Samsung tertentu ya. Aku langsung praktek aja ya. Jadi aku masuk ke DeX, terus aku konekin. Oke, start. Sebentar ya, lagi loading. Boom, Samsung DeX. Ya, sekarang tampilannya kayak gini ala-ala Windows gitu ya. Jadi di smartphone-nya bisa difungsiin sebagai touchpad. Oke, buat navigasi gini ya. Ya, yang udah biasa pakai DeX pasti udah familiar. User interface-nya akan ditampilin ala-ala kayak Windows gitu, ada small Windows, jadinya buat multitasking lebih enak. Dan fungsinya buat apa? Jadi kalau misal kalian punya kerjaan di smartphone, punya kerjaan misalnya office, pengen dilanjutin di layar yang lebih gede, ya tinggal aktifin aja DeX Wireless-nya ini ya. Jangan lupa untuk pasang keyboard ya. Di sini aku pasang keyboard wireless, dan aku praktekin misalnya aku pengen ngetik ya. Mana nih? Samsung Note. Oke, Samsung Note digedein aja ya. Ya, beberapa app support full screen, beberapa belum support. Dan ini aku coba ngetik apa ya? Ceritanya lagi kerja pakai Samsung DeX Wireless di Smart TV Samsung. Yeah. Aku ngetik nggak ngeliat keyboard ya. Jadi posibilitasnya tentu banyak ya. Ada berkat adanya DeX kayak gini. Kalian mau lanjutin kerja bisa di sini di Smart TV, lebih enak tentunya, lebih leluasa, lebih lega. Mau multitasking juga lebih oke karena yang seperti aku bilang tadi, Windows-nya ini bisa ditampilin pada ukuran yang kecil-kecil sehingga lebih intuitif buat multitasking ya. Ini coba buat buka Instagram, oke, Instagram kayak gini. Ya macam-macam lah, posibilitasnya banyak ya. Silahkan berkreasi sendiri via fitur DeX ini. Habis itu yang ketiga, tahukah kalian bahwa ada lagi fitur yang namanya Remote PC ya. Ini merupakan fitur yang mantap banget kalau kalian seorang pekerja. Yang belum paham Remote PC aku jelasin ya. Misal kalian
Di kantor ada PC, kemudian kalian udah nyampe rumah nih, pengen ngerjain sesuatu yang ada di kantor ya, di kantor PC. Solusinya gimana? Solusinya ya balik lagi ke kantor, tapi kan capek ya. Udah nyampe rumah, udah PW. Bisa kalian manfaatin yang namanya fitur remote PC, yaitu dengan mengaktifkan ini ya, masuk ke remote access, kemudian pilih remote PC. Terus masukin semua parameternya ya, ini itu segala macam, habis itu connect. Tapi sebelumnya di PC kalian di Windows di Windows ya, Windows yang versi Pro, Windows 10 Pro harus ngaktifin remote PC-nya juga ya, dan pastiin bahwa PC-nya juga selalu dalam kondisi on, jangan PC-nya mati, karena ya kalau mati ya gimana mau connect. Oh iya, satu lagi adalah koneksi internet yang tentu harus baik ya. Boom, oke, udah connect ya. Jadi ya setelah connect kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian pengenin via Smart TV ini dan dikoneksikan secara remote ke PC kalian yang ada di kantor. Misalnya punya kerjaan yang belum kelar ya bisa dirambungin di sini ya. Tanpa perlu kudu balik lagi ke kantor, kan capek, kudu keluar pakai masker gitu segala macam, ribet ya. Ya zaman WFH tentu fitur kayak gini sangat berfaedah ya. Aku sendiri udah nyobain dan it works. Ya misalnya ngelakuin kerjaan apa ya, kerjaan yang belum kelar, misalnya lanjut ngenet dari kantor atau ada file-file yang pengen di copy, pengen di email, ada yang ketinggalan ini itu segala macam. Lagi-lagi posibilitasnya banyak ya via fitur remote PC kayak gini. Ada lagi, yaitu namanya screen sharing ya. Kalau screen sharing ini fungsinya ada di Windows. Jadi kalau screen sharing ini ibaratnya seperti screencast yang ada di smartphone ya. Jadi kita bisa memproyeksikan apa yang ditampilkan di laptop ini ke sini. Caranya gampang ya, tinggal masuk ke apa sih ini istilahnya, Action Center. Habis itu pilih yang namanya opsi Connect ya. Oke, allow. Boom, lagi-lagi connect ke Windows ya, tapi ini menggunakan fitur screen sharing. Jadi ini jaringan yang sama ya, jaringan WiFi yang sama. Kegunaannya tentu ya, misal kalian pengen nobar daripada di laptop layarnya kecil, di sini kan lebih gede, tentu lebih enak buat melanjutin kerjaan di layar yang lebih gede, tentu juga lebih enak ya. Ini aku contohin. Oke. Ya fungsinya kayak inilah, kayak yang seperti aku bilang tadi, screencast-nya kayak yang ada di smartphone. Ya kalau fungsi screen sharing tadi menurutku lebih kepake ya buat gue pribadi, karena ya aku kerjanya emang di rumah terus ya, jadinya nggak perlu ke kantor. Makanya lebih prefer pakai screen sharing aja. Habis itu gimana dengan nasibnya MacBook ya? Apakah bisa screen sharing kayak gitu juga? Kalau remote PC juga bisa ya di MacBook, tapi tentu konfigurasinya sedikit beda. Tapi di sini aku bakal jelasin fitur screen sharing yang ada di MacBook. Kalau di MacBook ini pakainya namanya AirPlay ya, screen mirroring. Jadi kalau di MacBook juga caranya kurang lebih sama ya, tinggal masuk aja ke sini, ada tulisan AirPlay to Samsung 8 series ya. Oke, fungsinya persis kayak yang screen sharing tadi ya. Apa yang ditampilin di MacBook bisa muncul di sini secara wireless. Yang penting koneksi Wi-Fi-nya podo, dan koneksi Wi-Fi-nya kudu stabil ya. Dan ini juga berlaku di iPhone ya. Di iPhone juga kurang lebih caranya sama. Dan intinya mantap lah buat mendukung kegiatan kerjaku, terlebih kalau kalian adalah pengguna device Apple. Dan ngomong-ngomong soal Apple, ini mantap lagi ya, karena di TV ini support yang namanya Apple TV. Jadinya ya bisa ini ya, nonton acara-acara eksklusif dari layanan streaming tersebut, dan Apple Music juga ada ya. Intinya para pengguna gadget Apple tuh akan berbahagia ya, karena banyak dukungan yang diberikan oleh Samsung Crystal UHD TV 8 series ini. Kalian tahu sendiri kan ya, kalau aku ini pengguna Apple juga, jadinya kompatibilitas kayak gini sangat bikin aku happy. Nah sekarang aku jelasin kapabilitas lainnya dari Smart TV ini. Ya siapa tahu kalian masih kepo ya. Untuk konektivitas portnya terbilang cukup lah, ada 3 buah port HDMI, 2 port USB, dan ada port Ethernet. Lalu ada port AV, digital audio out, dan untuk koneksi antena juga udah digital ya. Habis itu remote-nya wujudnya kayak gini. Menurutku ini remote-nya kelihatan simple, minimalis, tapi desainnya cakep ya. Ada fungsi voice command juga ya, tentunya pakai Bixby. Kita cobain Bixby-nya. Open YouTube. Oke, dia membuka
YouTube. Silahkan dicoba aja ya. Ya bisa dieksplor ya. Cancel high contrast segala macam ini itu. Kalau kalian malas mencet-mencet bisa pakai fungsi voice command-nya pakai Bixby. Habis itu untuk kualitas audio juga aku rasa kualitasnya terdengar lebih baik daripada TV-TV ku sebelumnya ya. Aku sendiri ya sering nonton YouTube ini itu segala macam, Spotify di sini ya. Dan mungkin kalian pengen penasaran, pengen tahu kualitas audionya kayak gimana, aku coba sampel audio ya pakai ini player Tune Station. Ya overall kualitas audionya menurutku cukup baik ya, bassnya kerasa nggak malu-malu. Dan terakhir, gimana dengan ketersediaan app-appnya? Patut diketahui bahwa TV ini menggunakan operating system Tizen OS ya, bukan Android. Menurutku tampilannya minimalis dan lebih intuitif karena switching antar app itu kagak perlu nutup app yang sedang dipakai terlebih dahulu. Performanya juga mostly responsif, ya ada loading dikit tapi tidak separah TV Smart TV ku yang sebelumnya. Dan dari segi koleksi app emang kagak selengkap Android, tapi untungnya app streaming andalanku macam Netflix, Prime Video, Apple TV, Vio, Video dan lain-lain semuanya tersedia ya. Ya aku sendiri kalau misal pengen nonton channel-channel lokal biasanya pakai layanan Video ya. Di sini seingatku untuk Video dapat promo gratis 3 bulan, lumayan banget dari Samsung. Misal kita pengen nonton Metro TV misalnya, nonton berita, kemudian channel lain apa ya, channel lain TVN ini Korea ya, oke, film-film Korea segala macem, betah ya nonton film Korea, bujuku yang betah sih. Nah sayangnya yang kagak ada dan akhir-akhir ini lagi aku butuhin adalah aplikasi Disney Plus ya. Di store-nya sini belum ada Disney Plus, tapi bisa disiasatin sih dengan mengakses Disney Plus via browsernya ya. Bisa nonton langsung dari browsernya ini. Ya lumayan lah, bisa sedikit diakalin. Yowes, aku rasa gitu aja sharingku terhadap si Smart TV ini, si Samsung Crystal UHD seri TU8000 43 inch. Secara keseluruhan aku puas sama kapabilitas yang ditawarin oleh Smart TV ini, dan bagiku yang pengguna Android Samsung serta device-device Apple sangat kebantu dengan fitur-fitur berfaedah yang udah aku sebutin tadi ya. Satu harapanku adalah semoga aplikasi-aplikasi yang tersedia di store-nya ini bisa lebih diperkomplit lagi ya, tapi so far aku udah cukup sih dengan ketersediaan aplikasi-aplikasinya. Dan buatku sih TV ini sangat worth it ya, karena mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang udah aku jelasin tadi. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter Bang Review, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Ada rekomendasi tontonan yang menarik. Zaman now layanan streaming makin banyak ya pilihan filmnya. Mantap lah.